Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang teknologi pengereman sepeda motor ya. Jadi materi ini sebenarnya kelanjutan dari video-video kita sebelumnya ya, tentang rem hidrolik dan rem mekanis ya. Nah, di sini sebenarnya sebagai pengantar ya, pengantar untuk materi berikutnya masih tentang sistem rem ya. Nah, ini pengantar tentang materi ABS dan CBS. Jadi mungkin 4 pertemuan berikutnya kita membahas CBS dan ABS, baru kita beranjak ke sub materi yang ke materi yang lain, ke bab yang lain seperti itu. Jadi sebelumnya kita harus kenal dulu sejarah tentang rem ya, sebelum kita menginjak ke teknologi rem yang terbaru seperti sekarang. Baik, ini sejarah rem. Ini dimulai tahun 1890 ya, yang diterapkan di sepeda motor. Ini pengereman dengan menggunakan balok kayu ya, balok kayu yang dengan cara kerja mekanis ya. Ini dihubungkan dengan roda ya, dengan roda. Untuk zaman dahulu ini mungkin daya cengkeramnya kurang kuat ya. karena seperti kita tahu kayu ini tidak memiliki gesekan yang baik ya, dia cenderung licin. Nah, kenapa masih bisa bekerja zaman dahulu dengan menggunakan rem seperti ini? Karena sepeda motor zaman dahulu ini jarang sekali yang menghasilkan daya yang besar ya, dan kapasitas silindernya pun relatif kecil ya, kisaran 25 cc ya sampai 50 cc ya. Jadi dengan teknologi rem seadanya sudah bisa menghentikan laju kendaraan. Contoh lain, ketika kalian kecil, kalian menggunakan sepeda, kalian mengeremnya menggunakan sandal ya. Nah, itu seperti ini ya, seperti ini. Cuma mungkin sandal lebih kuat ya daya cengkeramnya. Baru sejarah berikutnya tahun 1902, rem tromol diperkenalkan oleh Louis Renault ya, Louis Renault. Rem tromol prinsip kerjanya sama dengan yang sekarang ya, dengan yang sekarang. Hanya saja yang sekarang itu sudah mutakhir ya teknologinya. Mungkin dari segi konstruksinya ya, dari pemilihan bahannya ya, terus pengaturan dimensinya, terus diberi cara pembuangan panasnya ya, pelepasan kalornya ya, karena pergesekan itu diatur. Habis itu padnya ini ya, atau sepatunya ya, sepatu dan kampasnya ini menggunakan bahan yang lebih baik mungkin ya, supaya dia tidak menggerus bagian sini mungkin ya. Jadi perkembangannya hanya pada bahannya ya. Secara prinsip dari 1902 hingga 2020 untuk rem tromol sama. Rem tromol, ingat rem tromol diperkenalkan tahun 1902 bersamaan dengan perkenalan atau pembuatan rem cakram ya, yang mekanis ya. Ini bukan rem cakram hidrolik ya, tapi rem cakram yang mekanis. Ini diperkenalkan oleh William Lanchester ya. Cuma ini kurang begitu diakui ya, begitu diperhatikan oleh masyarakat sekitar atau orang-orang zaman dahulu ya, karena dinilai kurang praktis ya, karena masih belum ada lubang, belum ada macam-macam ya, dan cara kerjanya mekanis seperti itu. Jadi teknologinya masih sangat sederhana, masih belum bisa diterima waktu zaman dahulu ya, seperti itu. Mungkin keolengannya segala macam kan masih belum diatur ya, cakramnya seperti itu. Terus perkembangan berikutnya tahun 1918 ini baru ditemukan konsep hidrolik ya, untuk diterapkan pada rem oleh Malcolm
Lockheed ya. Nah, ini dipertemukan konsep rem hidrolik. Nah, mungkin penerapan rem hidrolik zaman dahulu masih belum diterapkan di cakram ya, masih diterapkan di rem tromol ya. Nah, rem tromol pada mobil ya. Karena yang cakramnya sendiri pun belum dibikin ya, masih belum ada. Masih belum ada yang mutakhir ya. Baru ini pengembangan lagi, ini cukup lama ya, sekitar 32 tahunan ya, tahun 1950, sekitar tahun 1950 pabrik mobil Chrysler ya yang pertama mengaplikasikan rem cakram dengan sistem hidrolik. Nah, ini rem cakram dengan sistem rem hidrolik ini di mobil ini bagian yang depan ya, kemungkinan di bagian rem depan. Nah, seperti itu. Baru masuk di sepeda motor ya, rem hidrolik dengan cakram ya. Ini tahun 1979 oleh Honda ya, di produknya yaitu CB750. Kenapa demikian? Karena CB ini memiliki cc yang besar ya. Ini termasuk golongan motor sport zaman dahulu ya. Coba kita lihat ya. Ini pengereman harus kuat ya, harus kuat, makanya harus menggunakan sistem rem cakram ya dengan hidrolik ya, dengan tenaga hidrolik. Ini diperhatikan. Ini 4 silinder ya, 4 silinder dengan dengan kapasitas keseluruhan silindernya itu 750 cc ya, 750 cc. Zaman sekarang mana ada motor yang segitu ya, untuk motor sehari-hari ya. Paling besar mungkin 250 cc ya, 250. Zaman dahulu motor besar-besar ya cc-nya. Hanya saja untuk pendinginnya masih belum ada di cakramnya ini ya. Pendinginnya masih belum ada, nah, jadi pelepasan panas masih kurang baik ya. Jadi di sepeda motor rem hidrolik cakram ya, ini sudah mulai digunakan tahun 1979. Seperti itu ya. Itu adalah sejarah. Nah, kita harus mengetahui perkembangannya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan singkat ya, atau pengenalan tentang materi ABS ya. Pembahasan tentang materi ABS yang mana ini kemungkinan 2 kali pertemuan ke depan ya. Terus yang bagian ini CBS, nah ini nanti 2 kali juga, 2 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan. Jadi di pertemuan ke depan kita belajar tentang komponen dan cara kerjanya ya, komponen dan cara kerja rem ABS. Yang pertemuan keduanya itu mungkin perbaikan ya, atau diagnosisnya seperti apa. Jadi saya bacakan ya, rem ABS atau yang sering disebut anti-lock brake system adalah sebuah sistem rem yang ada di kendaraan agar tidak terjadi penguncian roda saat pengereman secara mendadak ya. Jadi ini menghindari selip ya, menghindari jatuh seperti itu. Nah, adapun komponen-komponennya seperti biasa ini seperti komponen rem cakram pada umumnya, cuma ditambahi item-item elektronis lainnya ya. Nah, seperti saya bilang di awal tadi ya, yang perkembangan yang paling pesat itu adalah dari segi elektronik ya, dari kendaraan itu dari elektroniknya ya. Jadi makanya di materi sasis pun ya, di bagian sasis di sepeda motor itu sudah diterapkan dengan ini ya, diterapkan dengan teknologi listrik ya. Jadi komponen-komponennya brake cylinder ya, ini murni mekanis ya. Ada brake caliper ya. Habis itu nanti ada tone wheel ya. Tone wheel ini adalah bagian tonjolan yang ikut di roda ya, yang ikut di roda sehingga
dia nanti akan terbaca oleh wheel speed sensor ya. Wheel speed sensor. Wheel speed sensor ini sifatnya sensor induksi ya, sensor induksi. Jadi dia ketika dapat tonjolan dari tone wheel, nah dia akan dapat data putaran ya. Akan dapat data putaran dari roda seperti itu. Baru nanti dikirim ke ABS unit sini ya, di ABS unit. Nah, seperti itu. Baru nanti ada perintah berikutnya tentang pengereman ya. Seperti itu. Jadi komponen-komponennya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau secara teori memang mudah ya, nanti kalau praktek agak susah ya, seperti itu. Praktek kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, berbeda sekali dengan teori. Jadi paling enggak teori harus kalian pahami dulu sebelum kalian menginjak ke praktek. Baik, kira-kira ABS sudah paham ya. Berikutnya adalah ini CBS harusnya ya, bukan ABS, ini CBS harusnya ya. C atau Combi Brake System. Ini saya bacakan. Sistem pengereman yang menggabungkan antara rem depan dan rem belakang. Jadi hanya dengan menekan tuas rem tangan sebelah kiri, maka rem depan dan rem belakang akan berfungsi secara bersamaan. Ya. Dengan adanya teknologi Combi Brake System atau CBS ini, maka pengereman dengan jarak yang lebih pendek dengan bobot pengereman yang seimbang antara rem depan dan rem belakang. Nah, jadi tujuannya itu ya. Jadi pengereman itu supaya jaraknya lebih pendek. Yang semula kita ngerem dengan jarak seperti ini ya, nah itu bisa dipangkas dengan lebih dekat ya. Dan terjadi pengereman seimbang antara depan dan belakang sehingga tidak mudah oleng seperti itu ya kendaraan. Nah, ini adalah konstruksinya ya, konstruksinya. Ini dia mengkombinasikan sistem hidrolik ya dengan sistem mekanis ya. Sistem mekanisnya ada di equalizernya sini ya, ada di equalizernya sini. Nah, yang ini hidrolik ya. Nah, rem cakram hidrolik. Yang ini rem tromol mekanis ya. Nah, dia dihubungkan di sini sama sebuah connecting kabel ya, atau kabel penghubung ya. Seling penghubung seperti itu ya. Nah, sehingga ketika ini ditarik, ini ikut tertarik ya. Nah, supaya penghentian bisa lebih baik ya. Jadi pada intinya ABS dan CBS merupakan teknologi yang berbeda ya, teknologi yang berbeda dari segi pemanfaatannya ya. Jadi nanti setelah kalian benar-benar masuk ke materinya ya, kalian sudah mengetahui komponen dan cara kerjanya, kalian akan benar-benar paham ya. Tapi paling tidak kalian di materi ini harus benar-benar paham dulu ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Video-videonya tolong diulang-ulang ya kalau masih kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.